Sini saya akan menceritakan salah satu pasien. Pada saat itu saya masih ada di pondok. Terus pasien ini menurut saya yang ceritanya itu sangat unik. Terus kasusnya juga lumayan berat. Dan saya akan menceritakan satu buat pengalaman teman-teman dan edukasi gitu. Sebut saja namanya itu Mbak Sari. Mbak Sari ini rumahnya di Surabaya dan pekerjaannya itu penyanyi klub atau juga penyanyi dangdut. Jadi punya job-joban dari tempat ke tempat menyanyi gitu. Terus Mbak Sari ini memang awal mula datang ke tempat saya ruqyah itu karena ada gangguan kayak sering sakit gitu. Terus habis gitu nggak bisa tidurnya itu bukan yang sehari 2 hari, jadi hampir setiap hari nggak bisa tidur. Dan kejadian nggak bisa tidur itu 1 tahun. Selama 1 tahun? Selama 1 tahun, tetapi mengkonsumsi obat tidur. Tetapi semakin lama semakin dosisnya itu semakin bertambah karena kayak dibilang kayak nggak mempan. Semakin lama obat tidur ini nggak mempan gitu. Nah terus belum lagi paranoid, rasa takut yang berlebihan. Pada intinya dia ini sudah 24 jam itu udah nggak ngerasa ada kenyamanan di dalam dirinya gitu. Dan pada akhirnya terhambatlah pekerjaan, terhambatlah asmara semuanya gitu. Nah awal mula keluar masuk rumah sakit, dipikir keluarganya juga sakit medis gitu. Oh gitu. Tapi dalam 1 tahun itu semua yang maksudnya intinya berobat kemanapun nihil. Setelah dia berobat kemana aja nihil, pada akhirnya keluarga dan Mbak Sarinya ini memutuskan untuk meruqyah. Karena kan aneh juga, berobat kemana aja kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Dan pada akhirnya Mbak Sari sama keluarga datang ke Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Di situ ada yang menangani ruqyah itu ada Ustadz Bambang almarhum. Nah ternyata pas waktu di ruqyah keadaannya sudah sangat parah di situ. Terus almarhum itu menyuruh Mbak Sari langsung ke pondok Darul Qoror Mojokerto, karena pasien-pasien yang ada di Masjid Al-Akbar Surabaya kalau parah-parah ditaruh di pondok tersebut yang saya tinggalkan. Mbak Ike tinggal di situ lah. Iya, di situ. Sebagai saya membantu kiai saya pada saat itu untuk mengobati pasien-pasien di sana. Nah, setelah itu setelah Mbak Sarinya di Al-Akbar disuruh datang ke Darul Qoror Mojokerto. Nah, awal mula saya ketemu Mbak Sari di situ. Saya yang menyambutnya. Gitu. Saya menyambutnya dan sebelum di karantina atau sebelum diobati oleh kiai saya, Mbak Sari bercerita semuanya tentang saya gitu, tentang dirinya, tentang Mbak Sari gitu. Nah, Mbak Sari ini memang sangat terbuka sekali dan beliau ternyata bercerita ke saya bahwa sudah memakai susuk. Pada saat itu cerita ke saya sudah memakai susuk di 2 tempat, di muka dan satu lagi di area vagina gitu. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa sakit yang Mbak Sari cerita memang dari susuk tersebut. Karena kan berobat kemana aja juga nggak sembuh-sembuh kan. Ternyata ya nggak medis gitu. Nah setelah itu Mbak Sari pun bercerita bahwa asal muasal kenapa pakai susuk, karena satu ya memang pekerjaannya itu penyanyi. Kedua ya biar dapat dibilang job-joban lebih banyak. Ketiga ya maaf, namanya orang kalau sudah di bidang seperti itu pasti mau cari
seseorang lah, maksudnya biar apa ya, kalau dibilang cem-ceman atau apa gitu loh. Oh ya. Nah seperti itu, dan pada akhirnya di pekerjaannya Mbak Sari yang memakai susunya itu mungkin udah 5 tahun kan bilangnya. 5 tahun? 5 tahun pakai susu. Memang mengaku bahwa di 5 tahun itu semua duniawi ini apa namanya dapat. Dia dapetin semuanya, kemewahan apapun segala macam dapat gitu. Sampai sudah pernah ke luar negeri, punya mobil, punya kemewahan lah intinya gitu. Nah di 5 tahun itu udah nggak kerasa. Nah sakit awal mula sakit itu ya setelah 5 tahun ke 6 tahun baru kerasa gitu. Nah itu tadi yang saya ceritakan sebelumnya tadi, sakit-sakitan apa segala macam gitu. Nah setelah itu beliau juga bercerita lagi bahwa di 5 tahun, setelah 5 tahun itu kisah asmaranya, pekerjaannya semuanya hancur juga. Berantakan, nggak pekerjaan aja, hancur sudah gitu. Dan memang gini, saya lihat memang dari susunya tuh kelihatan banget. Awal mula datang ke tempat saya itu mukanya tuh udah bener-bener cantik luar biasa. Udah kelihatan gitu ya? Kelihatan, kan malam itu. Mukanya itu udah kayak cantiknya itu nggak aturan deh. Nggak alami. Banget gitu. Nah, setelah bercerita panjang kali lebar Mbak Sari ke saya, terus datanglah kiai saya untuk mengecek kadar gaib yang ada di dalam tubuh Mbak Sari tersebut. Dan kiai saya mengatakan bahwa di dalam tubuh Mbak Sari itu ada 100 bahkan lebih kuntilanak. Di dalam tubuhnya? Udah nggak 10, 20, 100 lebih kuntilanak. 100 lebih. Nah kenapa kok harus kuntilanak, nggak jin-jin lain? Karena kelebihan dari kuntilanak itu punya daya tarik lawan jenis, atau daya tarik segala sesuatu yang menyebabkan dia ini ada power gitu. Nah mantra dari susuk tersebut memang diniatkan untuk kuntilanak ini masuk ke dalam diri Mbak Sari agar supaya dia punya daya tarik. Tetapi bahayanya kalau susu ini masih ada di sini ya, kemanapun kunti-kunti itu masuk, ngikut karena magnet dari kunti. Belum lagi ada jenis-jenis jin lain nanti pasti ada juga gitu. Nah setelah bercerita dengan saya, terus kiai saya mendeteksi kadar-kadar gaib yang ada di dalam tubuh Mbak Sari. Setelah itu diruqyah lagi. Awal mula Mbak Sari diruqyah langsung bereaksi kuntilanak. Ya pastilah kuntilanaknya segitu banyak gitu. Tetapi yang bikin unik adalah kuntilanaknya itu dari Tegal. Padahal Mbak Sari itu orang Surabaya yang nggak bisa bahasa Tegal. Jadi los banget ngomong terus ditanggapi sama pasien-pasien lain, dan dia mengungkapkan segala perasaannya. Kayak segala macam keluhan-keluhannya itu diomongkan semua, bahkan aib-aibnya juga diceritain. Itu bahayanya kalau kemasukan kuntilanak. Dan ditanggapi juga, terus-menerus tanggapi. Dan si Kunti ini kalau sudah bahasa Tegal berarti memang asalnya dari Tegal. Ngapak gitu ya? Iya, gitu. Nah, setelah itu bereaksinya tuh sangat lama, beberapa jam. Nggak selesai yang Kunti dari Tegal ini. Terus habis gitu selesai malamnya gitu, malam jam 12 itu kan datangnya sorean mungkin apa ya, Isya gitu. Nah selesainya tuh jam 12-an udah selesai. Nah setelah itu istirahat, saya kasih tempat kamar, saya suruh istirahat karena karantina. Habis gitu paginya ruqyah lagi, karena di tempat saya ruqyahnya kan sehari 3 kali, pagi, sore, malam. Paginya itu
semua masih baik-baik saja sebelum ruqyah gitu. Nah setelah jam ruqyah reaksi lagi kuntilanak. Tetapi yang bikin unik lagi, kuntilanak ini dari diskotik. Dari diskotik. Jadi Kunti ini ditanggapi lagi sama orang-orang di sana, pasien-pasien di sana. Dan kalau kuntilanaknya ini dari tempat dugem, berarti dia ini juga minta musik, itu apa segala macam kayak gitu. Diturutin nggak? Ya nggak ada lah. Kitanya orang di pondok nggak ada kayak gitu. Tapi tetap ditanggapi sama pasien-pasien lain. Terus setelah itu pokoknya beberapa hari Mbak Sari ini setiap ruqyah pagi sore malam reaksinya Kunti terus. Beda-beda. Pokoknya inti dari kunti-kunti ini semuanya itu ngomong. Jadi berbicara tanpa direm. Gitu. Ngomong terus. Nah, tetapi ada lagi kejadian yang benar-benar heboh ketika Mbak Sari ini di pondok. Pas waktu malam kita mau tidur gitu. Mbak Sari berteriak lantang sekali. Dan semua orang di situ kaget. Dan pada akhirnya saya juga ikut ke kamarnya Mbak Sari. Terus saya lihat ternyata Mbak Sari itu kayak ketakutan banget gitu. Jadi kayak orang kalau paranoid banget gitu, takut atau gimana segala macam. Nah, ini juga menyebabkan, maksudnya gini, bukan reaksi Mbak Sari yang ketakutan ini itu karena dia kan punya kronologi penyakit. Satu yang kurang tidur, yang nggak bisa tidur, yang kedua yang paranoid itu, ketakutan yang berlebihan. Nah, akhirnya di pondok itu ini penyakitnya yang kelihatan semua. Dan setelah itu saya tanyakan kenapa kamu seperti ini. Dia bilang katanya di kamar ada sosok laki-laki tinggi besar di pojok yang selalu mengawasi Mbak Sari dan kayak membisikkan mau dibunuh. Nah, itu dia. Memang penyakitnya yang awal-awal itu kayak medis, tapi sebenarnya dia dapat gangguan dari jin itu. Yang tinggi besar tadi. Ya, gitu. Namanya menyebabkan dia takut yang berlebihan sekali gitu. Dan setelah itu saya menenangkan dengan lampu yang saya nyalakan. Kan tadi dimatiin gitu. Nah, pada akhirnya saya temani tidur agar supaya tenang juga. Terus habis gitu di malam itu sudah nggak terjadi apa-apa, sudah tenang dan sudah pagi lagi. Mbak Sari ini ke toilet, tapi aku belum bangun. Ternyata di toilet dia teriak lagi. Kayak semalam. Teriaknya luar biasa dan pada akhirnya kita semua datang ke kamar mandi, ngedor-ngedor pintunya nggak dibukain dan pada akhirnya kita semua agak panik juga, takut terjadi apa-apa di dalam kamar mandi itu. Terus digedor sama salah satu pasien laki di sana. Pas digedor ternyata udah pingsan. Di dalam kamar mandi Mbak Sari udah pingsan, tetapi untungnya Mbak Sari masih berpakaian gitu. Nah, setelah itu dibawa ke kamar. Terus setelah sadar ditanya lagi, kenapa maksudnya sampai pingsan. Katanya di dalam kamar mandi ada yang mau merkosa gitu. Diperkosa. Ya. Jadi memang orang yang punya penyakit seperti ini dia akan pertama bisa halusinasi, kedua memang benar-benar diganggu jin. Oh gitu. Jadi dua ini yang beda tipis gitu. Nah, setelah di kamar ditenangkan kan. Setelah itu sudah tenang, tetapi setelah tenang Mbak Sari itu kan keadaan tidur. Setelah tidur aku tuh ada memang keadaannya saya masih di situ buat ngecek lah, maksudnya takutnya ada terjadi apa-apa gitu. Tetapi yang lebih aneh lagi, tidurnya nggak wajar. Nggak wajarnya? Maaf ya sebelumnya. Jadi tidurnya itu kayak
ada sempat kayak ada suara mendesis. Kayak dari mulutnya itu kayak ada desis-desis gitu. Dan desisnya tuh kayak ular. Nah ternyata saya curiga nih, jangan-jangan ada ularnya juga gitu. Tetapi saya nggak terlalu mikir dulu, karena aneh juga tidurnya kok mendesis gitu. Nah habis gitu next ruqyah lagi. Setelah di ruqyah ternyata beneran, ketika kiai saya mengecek, memang ada selain kuntilanak ada ular juga. Ular. Dan ularnya ini sebelumnya minta maaf, tempat titik dari ular tersebut ada di area vagina. Nah memang jenis-jenis ular goib itu macam-macam. Tetapi di dalam diri Mbak Sari, ularnya ini memang titiknya di situ dan ada tugasnya. Jadi bukan ular-ular yang sekedar kemasukan. Tugasnya yaitu ketika Mbak Sari nanti kalau menikah, kan itu belum menikah nih Mbak Sari, belum menikah. Nah, ketika Mbak Sari one day menikah, ular tersebut yang akan mematikan suaminya. Jadi Mbak Sari kalau menikah, kalau ularnya itu nggak dibuang, suaminya itu akan meninggal. Jadi tugas dari ularnya itu seperti itu. Walaupun kita nggak tahu ajal itu kan di tangan Tuhan. Tetapi ya ini saya melihat dari sisi ular tersebut gitu. Jadi Mbak Sari seandainya nanti menikah dan ularnya belum dibuang, menikah berapapun suaminya pasti meninggal gitu. Nah terus habis gitu setelah dicek lagi sama kayak aku seperti itu, sudah tidak bereaksi kunti tapi bereaksi ular. Dia kayak, jadi gerakannya tuh kayak ular dan mulutnya mendesis, ngesot iya. Jadi terus kayak ya tuh suaranya udah persis ular gitu. Dan ularnya itu memang kalau di dalam V-nya itu ada satu, tetapi jenis-jenis lain yang kayak kadar powernya nggak begitu kuat, ada banyak. Jadi reaksi ularnya itu mungkin kurang lebih 3 jam nggak selesai. Jadi kayak ular gitu. 3 jam itu dibiarin aja karena proses keluar. Oh gitu. Karena ularnya juga nggak satu gitu. Memang yang tadi yang ular yang ada power banget itu ada, tetapi kita juga mengeluarkan ular-ular jenis lain yang biasa gitu, ular biasa gitu. Setelah itu, setelah selesai ruqyah, pasien-pasien kan balik ke kamar atau kegiatan sholat apa segala macam. Nah Mbak Sari ini kebetulan masih reaksi ular, jadi dia nggak bisa melakukan kegiatan. Terus di kamar seperti itu, mendesis terus. Ditinggal. Terus habis gitu jadi ular terus gitu. Tapi kalau dipaksa buat sholat, dipaksa buat mandi atau apa ya bisa, tapi untuk sementara, nggak bisa lama. Tetap bereaksi lagi sampai benar-benar habis ularnya gitu. Nah habis gitu Mbak Sari sudah berkurang bereaksi ular. Malamnya pas waktu ruqyah, Mbak Sari ini tiba-tiba dari gerak-geriknya agak curiga sih memang. Kok aneh ya ini, maksudnya keadaan pas waktu ruqyah malam, dia kan tiduran tuh di musola, kan ruqyahnya masal, terus tiduran di musola. Nah kebetulan kalau ruqyah malam lampunya dimatiin, jadi agak remang-remang gitu di musola. Terus saya lihat itu kayak gerakannya aneh, bukan ular lagi. Nah ternyata pas waktu dicek, Mbak Sari ini melakukan hubungan, kayak dibilang bersenggama sama jin. Bersenggama sama jin, dan jinnya itu yang sebelumnya saya cerita malam-malam atau pas waktu di kamar,
dia ketakutan ada sosok laki-laki. Oh, yang tinggi itu ya? Itu namanya gendruwo. Oh. Nah, ternyata gendruwo itu yang meniduri lah intinya itu, meniduri Mbak Sari gitu. Jadi bahayanya memang Kunti atau bukan, bahayanya susuk itu nggak harus kuntilanak aja yang masuk, tetapi jin-jin lain itu juga bisa masuk. Bisa masuk gitu, karena di dalam tubuh Mbak Sari itu ada jenis Kunti, dan Kunti itu kan perempuan, pasti mengundang jin laki-laki untuk masuk ke dalam badannya Mbak Sari, dan pada akhirnya melakukan persenggamahan. Ya, betul. Nah, seperti itu. Nah, di situ makanya semuanya terkuak. Kenapa dia susah tidur, kenapa dia paranoid. Nah, semuanya itu yang menyebabkan seperti itu semuanya muncul. Jenis jinnya semua di situ ada gitu. Nah, dan pada akhirnya saya lihat cuma beberapa menit kayak serasa bersenggama gitu, kita ngelihat itu kayak bersenggama banget gitu. Dan setelah itu diterapi lagi, dan diterapi lagi ternyata ada kuntilanak yang masih belum keluar dan mengaku bahwa Kunti inilah yang bersenggama sama gendruwo itu, tetapi di dalam tubuh Mbak Sari gitu. Tetapi Mbak Sari tetap ikut merasakan gitu. Seperti itu memang. Makanya jangan macam-macam sama susu. Jangan asal pakai susuk aja. Jangan asal pakai susuk. Dan setelah oke lah, semua itu sudah terkuak gitu kan, pelan-pelan. Kalau di pondok itu ya pasti keluar lah intinya, jin apapun pasti kelihatan keluar. semua lah ya. Kelihatan, dan pelan-pelan semua satu persatu keluar gitu. Nah, setelah itu kita fokus ke ular tuh yang ada di area V-nya Mbak Sari. Ularnya ini memang kalau dikeluarkan 1 hari, 1 minggu, 2 minggu nggak bisa keluar, karena ini ada powernya. Jadi kayak jenisnya memang kuat, bandel ya. Bandel, betul. Nah, proses pengeluaran ular ini kurang lebih 1 bulan. Ular aja 1 bulan. 1 bulan. Karena bandelnya itu gitu. Pas ketika proses pengeluaran ular goib tadi yang di area V itu nggak bisa langsung keluar kan, jadi melemah dulu, semakin melemah, dan pada akhirnya keluar sendiri, gitu. Jadi prosesnya sangat rumit memang, bener-bener rumit, tetapi tetap keluar gitu. Cuman butuh waktu lama tadi. Butuh waktu yang sangat lama. Nah, dari beberapa bulan Mbak Sari di situ, semua jin-jin yang ada di dalam tubuh Mbak Sari kan sudah bersih tuh, udah banyak yang keluar gitu. Nah, tinggal flek-fleknya. Jadi jin itu kalau udah keluar selesai, bukan? Nggak kayak gitu, bukan. Jadi jin itu meninggalkan flek, jejak. Nah, kalau sudah jinnya keluar semua, kita bersihin yang fleknya. Kalau fleknya nggak dikeluarkan, otomatis nanti kalau Mbak Sari pulang dari pondok, ya bisa balik lagi gitu. Nah, prosesnya semua sudah berjalan dengan baik, tinggal fleknya. Dan sometimes Mbak Sari ini kadang bereaksi, kadang enggak, kadang bereaksi, kadang enggak. Apa hukum memakai susuk? Biar supaya mukanya cantik, dimasukkanlah intan ke dalam wajah, pakai daun sirih, masuk intan ke dalam. Begitu intan masuk ke dalam, mukanya pun berkilau macam intan, glowing. Ada juga dimasukkan emas panjang dalam bentuk jarum, macam jarum pentol, dimasukkan ke dalam. Kenapa emas bisa masuk ke dalam? Kenapa intan bisa masuk ke dalam? Jin, untuk meminta kepada jin. Jin kafir, musyrik, menduakan Allah. Karena bertuhan kepada Allah tapi meminta kepada jin.
Sama macam orang musyrik dulu, tahu dia Allah, tapi dia tetap minta kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Nanti pas mau mati susah, sampai dibuka atap, tak mati-mati. Dipukul pakai daun kelor, tak mati-mati. Pukul pakai batang kelor, mati. Jadi bagi yang dulu waktu muda-muda sempat mengambil susu, sekarang buang.